Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat keluarga besarku yang sangat kurindukan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kemanakan-kemanakan, dan cucu-cucu kita semua. Apa kabar semuanya? Saya sudah sangat rindu sekali dengan keluarga besar kita. Baiklah, izinkan Adinda atau Kak Yung Tahura Alautiah Ridwan untuk membuat grup WA keluarga kita. Sebelum dibentuk, saya terlebih dahulu telah menelpon abang-abang kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, seperti misalnya Bang Umar, Kak Inong, Kak Upe, bahkan adik kita seperti Ijun, Senah, Akoy, adik Kak Yung, Ibnu, dan kemanakan kita seperti misalnya Taufik dan anak si Adi. Dan ada yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena kalau kita sebutkan videonya nanti tidak cukup. Baik, mereka ini adalah sebagai mewakili untuk perencanaan pembuatan WA grup kita ini. Dan akhirnya kita mendapat suatu kesepakatan membuat WA grup keluarga besar kita dengan nama grupnya Keluarga Besar Anak-anak Emak dan Abah. Keluarga besarku, grup keluarga besar anak-anak emak dan abah ini kita bentuk untuk menjalin silaturahmi yang hampir-hampir terputus, sehingga di antara keluarga kita, cucu-cucu kita, kemanakan ke kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Sementara kita ini sudah semakin hari semakin tua. Dan yang lebih menyedihkan, mungkin kita, termasuk saya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tidak tahu atau tahu, tapi hanya sampai satu generasi saja, silsilah keluarga kita. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, berdasarkan masalah di atas, saya berusaha memberikan gagasan untuk membentuk WA keluarga besar kita pada hari ini. Setelah meminta izin dengan abang kita, dengan kakak-kakak kita, dan adik-adik saya, dengan saya telepon satu-satu. Alhamdulillah, tanggapan mereka semuanya sangat positif dan sangat mendukung agar kita bisa membentuk keluarga besar emak dan abah ini. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan informasinya, Rizky, itu anak saya sendiri, telah membuat pohon keluarga ini semasa dia masih di SMA. Dan sekarang ini usianya sudah 33 tahun. Pas tanggal 12 Mei tempoh hari, anak saya ini miladnya yang ke-33. Bayangkan keluargaku, begitu susahnya kita membuat pohon keluarga. Itu dikarenakan apa? Karena kita tidak pernah jumpa dalam suatu event yang besar, atau barangkali kita tidak pernah berjumpa secara keseluruhan. Assalamualaikum abang, kakak, ibu, paman, uwa, om, semuanya lah. Nah, ini Rifki, anaknya Kak Yung atau Ibu Tahura. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Umi tentang arti penting dan makna dari grup keluarga kita ini. Nah, itu nggak akan saya ulang lagi. Jadi saya cuma mau fokus tentang pohon keluarga nih. Nah, pohon keluarga ini sudah Rifki
mulai sejak tahun 2005, berarti udah berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? Hitung sendirilah. Nah, jadi kita semua tahu pohon keluarga ini sangat penting, karena ketika nanti generasi dari uak, mohon maaf nih, sudah tiada lagi, sudah wafat, tidak ada lagi yang tahu siapa generasi di atasnya. Percayalah, anak-anak uak tidak akan kenal lagi dengan pamannya, bibitnya, neneknya. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri udah merasakan. Saya nggak kenal lagi kakek buyutnya saya siapa. Paling saya cuma kenal sama atuk saya, nenek saya. Nah, bahkan kalau ditanya diri kita sendiri, apakah kita masih kenal dengan uak kita, nenek kita? Belum tentu. Makanya harus ada orang yang memulai proyek ini. Saya menyebutnya proyek pohon keluarga kita. Nah, nanti pohon keluarga itu tidak seperti zaman dulu lagi di kertas, tapi saya akan buat dalam satu aplikasi. Nah, zaman sekarang semua sudah pakai handphone canggih, Android. Di situ pasti ada aplikasi. Nah, nanti nama aplikasinya Ancestry, bahasa Inggris. Nah, tapi tenang saja, nanti saya buat simple supaya bisa diakses semua orang. Nah, jadi tinggal nanti masukkan username, password, nanti semuanya bisa lihat. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, jadi nanti di WA group itu nanti tolong Umi nanti akan buatkan semacam formulir. Di situ nanti ada nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kalau ada yang sudah meninggal tolong dibuat di mana meninggalnya, tanggalnya kapan. Nanti tolong diisi. Kalau ada anak-anaknya juga tolong didaftarkan. Nah, ini udah seperti kayak buat catatan sipil. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga-keluarga Rifki semua yang ada di seluruh Indonesia? Rifki doakan semoga kita semua sehat dan dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini Rifki akan memperjelas tentang pembahasan berikutnya tentang pohon keluarga. Oke, mungkin bagi yang belum tahu atau lupa apa itu pohon keluarga, ya, pohon keluarga. Pohon keluarga itu kalau orang zaman dahulu tentu berkeluarga itu menjadi sesuatu hal yang biasa, karena tidak seperti zaman sekarang. Teknologi sudah canggih, orang dengan kehidupan masing-masing. Kalau zaman dahulu Rifki masih bisa merasakan keluarga itu sangat penting. Saking pentingnya semua orang tahu silsilah siapa kakek buyutnya, siapa kakek neneknya, siapa uaknya, siapa paman, om, sepupunya siapa. Karena orang zaman dahulu tidak seperti sekarang. Orang zaman dahulu karena kegiatan yang tidak sepadat sekarang, mereka saling berkunjung, saling bersanjo, jadi kenal keluarga. Kalau sekarang sudah sangat jauh berbeda. Makanya orang zaman dahulu akrab dengan yang namanya pohon keluarga. Oke, ini adalah satu contoh pohon keluarga. Minta maaf dalam bahasa Inggris karena tidak ada bahasa Indonesia. Setelah Rifki cari, ini dimulai dari grandfather, kakek, grandmother, nenek, mempunyai 2 orang anak. Dari garisnya kan kelihatan tuh ya, ada 1 perempuan, 1 laki-laki, masing-masing mereka menikah. Nah, dalam sudut pandang ini, maka yang sebelah kiri ini adalah father mother. Dalam artian yang mempunyai pohon keluarga, dia akan tentu menyebutnya sebagai ayah dan ibu. Kemudian yang keluarga yang satu lagi juga sudah berkeluarga,
akan disebut dengan uncle, paman, on, bibi. Oke, setiap dari mereka mempunyai anak. Nah, mi di sini adalah saya. Jadi pohon keluarga ini pasti ada satu sudut pandang. Nah, nggak mungkin semua orang sama sudut pandangnya, tentu kitalah yang melihat pohon keluarga itu yang dijadikan tolak ukur sudut pandang. Nah, dalam contoh di video ini, mi atau saya itu sebagai sudut pandang, maka sister ini adalah kakaknya, brother ini adalah adiknya. Nah, cousin yang di sampingnya itu adalah sepupu yang perempuan, cousin satu lagi itu adalah sepupu laki-laki. Oke, ini adalah contoh paling sederhana dari sebuah pohon keluarga. Oke. Nah, dalam kasus dalam permasalahan kita ini, pohon keluarga kita nanti sudah saya Rifki kerjakan. Inilah hasilnya. Ya, ini contoh nyata dari pohon keluarga. Kalau yang tadi kan cuma kartun saja. Nah, ini Rifki hanya menceritakan sekilas ya. Nanti bagaimana detailnya, bagaimana cara membukanya, nanti kita buatkan video selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini pohon keluarga kita yang contoh nyatanya ini adalah Rifki. Orang tua Rifki ada nampak dari garis itu kan, ada Ilham, ada Ita. Mungkin tergantung siapa yang melihat, mungkin ada nanti nyebutnya Pak Ilham, Buya Ilham, Uwa. Kalau Ita di sini mungkin orang nyebutnya nanti Kak Iyong atau Wak Yong, ya, macam-macam lah, tergantung siapa yang melihat kan begitu. Nah, ini minta maaf, mungkin nanti Rifki akan sebut nama. Nah, jadi ini adalah pohon keluarga. Nanti di pohon keluarga ini bisa diperkecil sehingga bisa lebih jelas tuh, nampak tuh. Ternyata keluarga Rifki sangat ramai gitu. Setelah Rifki membuat proyek ini baru sadari ternyata banyak sekali keluarga Rifki yang belum ketahui. Nah, di sini kebetulan yang ada foto itu dari keluarga Rifki dari garis keturunan ayah. Nah, ini yang dapat foto ini yang Rifki wawancara langsung ya. Nah, yang tidak ada foto berarti belum Rifki wawancarai. Oke, sekarang kita lihat dari garis keturunan ibu atau dari Waita atau Kak Yong mungkin dipanggil. Oke, kita lihat, klik orangnya, kemudian view tree. Nanti akan muncul orang-orang baru. Klik, 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 klik. Nah, ini mungkin udah pada kenal nih kalau dari keluarga besar Melayu kita ya. Nah, di orang tua dari Kak Ita ini atau Bu Ita ini ada Atok Duan dengan Ibu Aida. Nah, masing-masing mereka punya keluarga lagi di sini. Orang tua dari Atok Duan ada Asfar dan Upe. Orang tua dari Nek Aida ada Amit dengan Safiah. Oke. Dan sebelah kanan nanti akan muncul keluarga saudara-saudara dari Waita. Nah, ini udah pada kenal lah. Kalau orang-orang lama pasti kenal ini dari mukanya aja. Tapi kalau dari generasi Rifki ke bawah itu Rifki ragu, atau bisa Rifki berani bilang jamin gak ada nih yang kenal. Makanya pohon keluarga itu sangat penting, sangat-sangat penting. Karena kalau generasi Waita ini yang sederajat ke atas itu sudah mohon maaf meninggal, itu kami yang anak-anak pasti udah nggak ada lagi yang kenal. Pasti udah nggak ada lagi yang kenal. Nah, makanya perlu kita buat ini secepatnya pohon keluarga ini mumpung orang-orangnya masih ada. Karena Rifki sempat kecolongan, ada beberapa tetua kita meninggal sebelum Rifki wawancarai. Nah, seperti contohnya kayak Waos yang di Belawan, itu yang paling tahu tentang keluarga. Ternyata keburu dipanggil oleh Allah. Ya, mau nggak mau banyak yang hilang nih, seperti ini nih. Nah, ini Rifki buat lagi satu contoh nih dari keluarga Amit. Kita buka
Di sini anak-anak dari Tok Amit ini kita geser ke kiri, ada Wak Iyong, ada Wak Amir. Ya, dari Wak Amir ini ada istrinya Wak Jas, ada satu lagi Rifki nggak tahu karena belum mewawancarai. Kemudian ada Darwis, ada satu lagi nih perempuan ini nggak tahu siapa namanya. Kemudian ada Nek Aida, terakhir ada Umay, Wak Umay. Nah, oke, mungkin dari sini nih sepupu dari Wak Amit ini ada namanya Mahidin dan Tok Putih. Nah, dari keturunan Tok Mahidin ini juga ada banyak nih. Nampak dari sini kan ada ibu, Nek ibu mungkin ya, Rifki manggil, ada Wak Kemal, ada Pak Udin. Nah, ini dari setiap mereka kalau ada lambang seperti ini, yang ada kotak 3 ini, itu berarti kita bisa buka lagi tuh, ada keturunan-keturunannya. Kita lihat view tree. Nah, untuk saat ini Rifki hanya tahu anaknya baru Pak Ali. Gak tahu lagi siapa habis itu, makanya inilah tugas kita bersama, bantu Rifki untuk mengisi ini semua, mulai dari fotonya, kapan lahir, kapan meninggal. Nah, tolong dibantu ya. Oke, baik. Nanti untuk detailnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat pertama tip jitu, aturan yang harus diingat agar grup WA keluarga besar anak-anak emak dan abah ini bisa awet dan langgeng. Itu yang penting, karena biasanya pada awalnya nanti itu WA keluarga itu ramai, dan pada akhirnya sunyi, ditinggalkan. Untuk itulah itu yang harus kita jaga. Yang kedua, kita nanti akan membuat renungan. Dan yang ketiga, kita nanti ada nyanyian grup keluarga besar anak-anak emak dan abah. Baiklah, kita mulai ya. Keluarga besarku, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak kami, bahkan kemanakah serta cucu-cucu kami. Kita lanjutkan ya pada sessionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai keluarga besar anak-anak emak dan abah, berikut ini saya akan bacakan tip jitu, aturan yang harus diingat agar grup WA keluarga besar anak-anak emak dan abah awet dan langgeng. Di antaranya adalah: pertama, izin dulu untuk mengundang anggota ke grup. Maksudnya begini, mati hidupnya grup tergantung pada jumlah anggota grup. Meski demikian, kita tidak semena-mena loh memasukkan orang tanpa pamit dengan yang punya nomor terlebih dahulu. Dan bukan suatu pembenaran untuk kita mengundang sebanyak-banyaknya tanpa pamit dahulu. Yang kedua, jangan terlalu serius. Maksudnya begini, buat obrolan semua orang bisa ikut ngobrol atau berkomentar. Maksudnya kita hanya fokus berbicara berdua saja. Ini bisa membuat jengah anggota lain. Kalau tujuannya hanya mau mengobrol dengan salah satu anggota grup, ya sebaiknya kirim pesan pribadi saja, bukan di grup tempatnya. Yang ketiga,
hati-hati salah kamar. Grup ini dibuat untuk apa? Seyogyanya hati-hati sebelum kirim pesan ya. Dan yang keempat, kita ber-WA di grup keluarga besar emak dan abah. Sebaiknya dimulai pagi jam 7 atau jam 8 WIB. Dan kita akhiri minimal sampai dengan jam 10 malam. Atau dan maksimal sampai dengan jam 11 malam itu maksimal. Jika masih ada hal-hal yang penting, silahkan ke pesan pribadi saja. Kecuali beritanya emergensi, bolehlah tanpa aturan jam, ya kan? Misalnya berita mengenai sakit ataupun meninggal dunia, ya bisalah kita tidak mengikuti aturan jam. Yang kelima, kontrol emosi atau jangan masukkan ke hati. Pembicaraan tanpa tatap muka berbeda dibandingkan dengan sekedar berbicara dengan tatap muka. Kadang bisa salah respon, artinya tanpa mencerna dahulu. So, jangan baperan ya. Yang bicara mesti hati-hati. Yang dibicarakan juga jangan terlalu sensitif. Yang kelima, jangan pamer atau jangan terlalu vulgar, ya kan? Jangan pamer atau jangan terlalu vulgar. Jika berbagi kebahagiaan menurut perasaan pribadi, misalnya kirim-kirim foto liburan, kita tunjukkanlah dengan niat yang tidak benar, atau berbelanja makan makanan mewah dan kita posting makanan mewah itu sebesar-besarnya sehingga yang melihatnya menjadi ngiler sekali ingin makannya. Sementara kita tahu ada anggota lain di grup kita ini yang cari makan saja susah, meski tujuan kita itu hanya memotivasi. Dan yang keenam adalah jangan lupa isi pulsa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada abang-abang kami atau kakak atau barangkali adik-adik yang mau menambahkan tentang aturan grup, silakan. Bukan artinya yang saya sampaikan ini tidak boleh tambah lagi, silakan saja. Oke, selamat berjumpa kembali. Dadah. Baik, keluarga besarku, anak-anak emak dan abah. Subhanallah, di grup WA inilah yang menjadi renungan kita kali ini. Bagaimana agar kita awet dalam pertemuan kita, khususnya di grup WA keluarga besar anak-anak emak dan abah. Inilah yang akan menjadi renungan kita pada kesempatan kita kali ini. Bagaimana keluarga besar anak-anak emak dan abah ini bisa berjalan dengan langgeng. Yang pertama, niatkan bahwa kita menjadi anggota grup keluarga besar anak-anak emak dan abah untuk bersilaturahmi. Luruskan niat. Kalau itu niat kita, maka beberapa hal yang terjadi di antara anggota grup emak dan abah, maka insya Allah itu hanya dinamika dan bumbu-bumbu saja. Tidak akan mudah kemudian kita menjadi kecewa, apalagi sakit hati. Nah,
Yang kedua, fahami bahwa saudara kita ini, famili kita, keluarga kita ini yang sudah kita kenal sekian puluh tahun, kemudian pada akhirnya kita ketemu dalam perjalanan hidupnya, boleh jadi akan mengalami beberapa hal yang akan berbeda dengan seperti yang sebelumnya kita kenal. Nah, untuk itulah menjadi penting untuk berempati atau rasa memaklumi dan memahami atas apa yang dirasakan oleh setiap orang dalam anggota keluarga besar, anak-anak, emak dan abah. Dan yang ketiga ini yang terpenting. Bagaimana petunjuk agama agar kita kemudian bisa awet di keluarga besar anak-anak, emak dan abah. Di surah 17 ayat 23. Tentu itu tidak spesifik, tetapi kita dapat ambil pelajaran penting dari ayat itu, yaitu apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid. Artinya, tidak putus asa kalau kita gagal dan tidak berbangga diri kalau kita berhasil. Apa pelajaran di dalam konteks kita bersosialisasi di grup WA keluarga besar anak-anak emak dan abah ini? Yaitu manakala kita ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan hal pelajaran penting dalam grup WA kita ini, maka jangan kecewa kalau sekiranya kemungkinan tidak ada yang memberikan respon, atau bahkan jangan berkecil hati jika mungkin famili kita, keluarga kita menanggapinya dengan negatif. Toh niat kita sudah benar, cara kita juga sudah benar. Sebaliknya, kalau ada yang memberikan like, jempol yang banyak, jangan berbangga diri. Toh pada hakikatnya kebaikan dan kebenaran yang kita posting itu adalah dari Azza wa Jalla. Jangan kecewa kalau tidak ada yang like, tapi jangan berbangga diri kalau banyak yang memberikan pujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.